Selamat datang kembali rekan-rekan edukator hebat di video kelima. Sekaligus video terakhir dari rangkaian seri Asesmen Pembelajaran dan Evaluasi berbasis Research Scaffolded Immersive Project VR PJBL. Kita telah menempuh perjalanan panjang, mulai dari membangun fondasi teori, merancang asesmen di dalam dunia virtual, mengumpulkan data riset, hingga menyusun rubrik autentik yang adil. Kini, di video pamungkas ini, saatnya kita menyatukan semua potongan puzzle yang tadi kita sebutkan. Video ini berkaitan erat dengan sesi 14 pada mata kuliah Asesmen Pembelajaran dan Evaluasi. Sesi 14 berkaitan atau mempunyai topik penyusunan rekomendasi perbaikan kurikulum. Di sini, mahasiswa harus mampu merancang dan mengimplementasikan proses evaluasi pembelajaran secara sistematis dan basis bukti. Dalam proses evaluasi dan perbaikan kurikulum, masukan dari pemangku kepentingan utama atau stakeholders seperti guru dan siswa sangat krusial. Kita harus dapat menjelaskan mengapa partisipasi aktif dari guru dan siswa penting dalam penyusunan rekomendasi perbaikan kurikulum. Serta kita juga harus mampu menyebutkan aspek-aspek utama yang perlu digali dari masing-masing pihak agar rekomendasi yang dihasilkan relevan dan aplikatif. Ingat, kita memerlukan dua prinsip evaluasi kurikulum, yaitu evidence-based decision dan relevansi berkelanjutan. Tentunya kaitannya dengan video kelima ini, kita harus mampu merekomendasikan perbaikan yang didasarkan pada data faktual, asesmen diagnostik, formatif, dan sumatif dari pengintegrasian tadi proyek penelitian VR PJBL. Selain itu, evidence-based decision juga mencakup penilaian secara keseluruhan atau holistik yang berkaitan dengan pencapaian, pembelajaran, analisis kesukaran materi, serta feedback empiris dari peserta didik tentunya. Prinsip kedua yang tidak boleh kita tinggalkan mengenai relevansi berkelanjutan. Apakah VR PJBL ini dapat secara berkelanjutan meningkatkan kualitas pembelajaran pada siswa. Jadi, kurikulum harus dievaluasi secara fleksibel dan berkesinambungan. Rekomendasi disusun untuk menjaga keselarasan antara capaian pembelajaran dengan perkembangan iptek, dinamika pedagogi modern, dan tentunya untuk kebutuhan dunia kerja. Nah, kaitannya dengan video pembelajaran yang kelima, kedua prinsip evaluasi kurikulum ini harus dapat kita terapkan dalam penelitian atau penyusunan penilaian yang sudah kita lakukan dalam penelitian melalui studi kasus proyek VR PJBL. Untuk itu, silakan disimak rangkaian evaluasi kurikulum yang berbasis VR PJBL. Di video 5 ini, kita akan membedah sebuah studi kasus nyata praktik baik implementasi VR PJBL di lapangan. Kita akan melihat bagaimana teori-teori kemarin mewujud dalam keberhasilan siswa, sekaligus mempelajari tip taktis mengatasi kendala teknis yang sering muncul. Mari kita bedah sebuah studi kasus nyata pada proyek bertema
perancangan arsitektur modular ramah lingkungan yang diterapkan pada kelas matematika materi bangun ruang. Tantangan awalnya cukup klasik. Banyak siswa kesulitan memvisualisasikan jaring-jaring bangun ruang, menghitung luas permukaan dan volume ketika hanya melihat gambar 2 dimensi di buku teks. Disinilah alur Scaffolded Immersive Project bekerja. Guru menerapkan asesmen diagnosis di minggu pertama untuk membagi kelompok secara adil. Di fase awal, siswa diberi bantuan teknis berupa ruang untuk belajar memegang, memutar, dan membedah komponen bangun ruang di dunia virtual. Memasuki minggu ketiga, bantuan dikurangi. Siswa secara mandiri mulai berkelompok, mendesain, dan menyusun kombinasi berbagai bangun ruang menjadi maket arsitektur digital. Selama proses ini, guru menggunakan rubrik autentik yang telah kita bahas di video 4 untuk menilai ketepatan matematis volume serta interaktivitas maket virtual reality yang mereka hasilkan. Hasil evaluasi berbasis risetnya luar biasa. Tingkat keberadaan atau present siswa di dunia virtual sangat tinggi. Dan skor rata-rata pretest ke posttest menunjukkan nilai N-gain sebesar 0,72. Artinya terjadi peningkatan kemampuan berpikir spasial dan pemahaman rumus bangun ruang yang sangat tinggi dan signifikan. Ini bukti nyata bahwa metode VR-PJBL berhasil mengubah rumus matematika yang abstrak menjadi pengalaman visual yang nyata. Melihat keberhasilan studi kasus tadi, saya ingin menantang Anda untuk mengambil keputusan penting sebagai guru. Langkah pertama apa yang akan Anda lakukan dalam waktu dekat untuk memulai mengimplementasikan praktik baik VR-PJBL ini di sekolah atau kampus Anda? Pilihlah jawabannya yang sudah muncul di layar. Silahkan klik opsi Anda sekarang. Terima kasih atas komitmen langkah pertama Anda. Untuk memastikan langkah tersebut sukses, mari kita pelajari 3 praktik baik untuk mengantisipasi kendala di lapangan. Tips pertama, selalu kuasai teknologi mirroring screen. Guru tidak perlu menebak apa yang dilakukan siswa di dalam headset. Dengan menampilkan layar mereka ke proyektor kelas, Anda bisa melakukan asesmen formatif dengan mudah. Kedua, batasi durasi imersif. Riset kesehatan digital mengingatkan agar siswa berada di dalam virtual reality maksimal 20 menit per sesi. Lalu minta mereka istirahat 5 menit untuk menghindari cyber sickness. Gunakan waktu istirahat ini untuk sesi refleksi verbal. Tips ketiga, siapkan backup plan. Jika di hari pelaksanaan terjadi pemadaman listrik atau kendala teknis alat, siapkan versi web 3 dimensi atau aplikasi simulasi desktop non-VR agar PJBL tetap berjalan tanpa hambatan akademik. Rekan-rekan edukator, integrasi teknologi di kelas memang membutuhkan usaha ekstra. Namun ingat, setiap perancah atau scaffolding yang Anda bangun hari ini adalah investasi masa depan bagi generasi emas kita. Bagai lentera yang menuntun di ruang gelap, mari kita bawa pulang sebuah kutipan visioner dari tokoh perdamaian dunia Nelson Mandela. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Pendidikan adalah senjata paling mematikan yang dapat Anda gunakan untuk mengubah dunia. Dan hari ini
Anda telah meningkatkan kekuatan senjata itu dengan melengkapinya melalui teknologi imersif yang interaktif dan berbasis riset. Ingatlah, teknologi akan terus berubah dan berkembang dari waktu ke waktu. Tetapi, sentuhan hangat, dedikasi, serta keberanian Anda untuk berinovasi di ruang kelas adalah elemen yang tidak akan pernah dapat digantikan oleh mesin manapun. Menjadi pionir inovasi tidak mudah, akan selalu ada tantangan dan kemampuan di awal jalan. Namun, di tangan gurulah masa depan itu dirancang. Jangan pernah lelah untuk mencoba, jangan pernah takut untuk gagal. Karena setiap langkah kecil yang Anda ambil hari ini demi kemajuan siswa Anda adalah lompatan besar bagi masa depan pendidikan bangsa. Selamat, Anda telah menyelesaikan seluruh rangkaian 5 video pembelajaran ini. Sebagai evaluasi akhir dari seluruh modul, silakan tuliskan komitmen perubahan Anda di kolom refleksi terakhir di bawah ini. Inovasi VR PJBR seperti apa yang paling ingin Anda segera wujudkan di instansi Anda? Tuliskan mimpi besar Anda. Saya, Dea Lismaya, bangga bisa belajar bersama Anda. Terima kasih, teruslah berinovasi dan salam edukator masa depan.